Dalam situasi konseling, kemungkinan besar konselor akan menemukan situasi di mana klien sering mendebat respon konselor, menginstruksi, menyangkal, hingga mengacuhkan. Hal inilah yang disebut resistensi atau klien cenderung berselisih pendapat dengan konselor atau disebut discord dan terus-menerus berbicara atau mempertahankan argumennya atau disebut juga dengan sustain talk. Idealnya, semakin sering klien menyatakan argumen untuk melakukan perubahan, maka semakin kuat keyakinan dan komitmen klien untuk berubah, sehingga semakin besar pula kemungkinan klien untuk melakukan perubahan tersebut, bukan sebaliknya. Untuk itu, agar proses konseling dapat berjalan efektif, maka konselor perlu memiliki keterampilan untuk menimbulkan dan menemukan pernyataan apapun dari klien yang merupakan ekspresi diri atau argumen untuk melakukan perubahan, yang disebut juga change talk. Resistensi dianggap sebagai indikator dari ambivalensi, di mana konselor perlu untuk merubah arah pembicaraan yang sesuai atau mendengarkan klien lebih seksama. Ambivalensi adalah cerminan dari interaksi antara klien dan masalah yang dihadapinya, sedangkan resistensi adalah cerminan dari interaksi antara klien dengan konselor. Dalam pengertian lain, resistensi yang terjadi pada klien adalah ambivalensi yang berada di bawah tekanan atau situasi di mana klien sedang merasa bimbang atau cemas, dan pada saat itu pula konselor berusaha meresponnya dengan cara yang malah membuat klien menjadi merasa tertekan atau tidak nyaman. Resistensi dapat terjadi karena konselor merasa lebih ahli sehingga cenderung menasehati dan menceramahi, atau terlalu cepat mengambil kesimpulan tentang klien sehingga membuat klien seperti merasa dihakimi, diintimidasi, hingga dilabeli dengan makna tertentu. Cara mengatasi resistensi atau disebut juga bergulir dengan resistensi sebenarnya dilakukan dengan keterampilan refleksi yang disesuaikan atau ditambahkan dengan teknik tambahan lainnya. Mari kita saksikan contoh-contoh berikut ini. Mengubah energi dan perhatian klien menjauh dari hambatan atau kalimat negatif yang klien ucapkan atau untuk menghindari kebuntuan. Dilakukan dengan cara memberikan pemahaman untuk situasi yang dialami klien terlebih dahulu dan lalu membaurkan perselisihan. Udahlah, buat apa saya berhenti juga? Percuma kalau suami saya sama orang tua saya masih begitu aja. Bahkan mertua saya sekarang ikut campur. Sampai saya nggak bisa ketemu sama anak-anak saya. Oke, saya memahami kekecewaan Mbak, terutama untuk masalah anak-anak. Saya lihat sepertinya anak-anak nih menjadi prioritas untuk Mbak ya. Jadi gimana kalau kita ngomongin tentang anak-anak aja supaya kita bisa tahu nih gimana caranya mengatasi situasi tersebut. Menyetujui pernyataan klien, namun dengan sedikit pembicaraan berputar atau mengubah arah pembicaraan secara halus untuk mendorong terciptanya diskusi ke depan. Ini juga mirip dengan refleksi yang diperkuat dengan penambahan beberapa teknik. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mengawalinya dengan melakukan refleksi yang berpihak pada apa yang dikatakan klien, lalu tawarkan topik lain untuk didiskusikan. Kenapa sih kamu dan suami saya sama aja? Fokusnya tuh hanya pada pemakaian narkoba saya aja. Seharusnya kan kamu juga ngeliat dong gimana perlakuan mereka ke saya. Iya kan? Kamu juga akan ngerasain hal yang sama dengan saya kalau kamu terus-terusan disalahin terus. Ketika mendengar betapa kecewanya Mbak dengan perlakuan mereka, saya tahu bahwa ini tidak sederhana tentang penggunaan narkoba. Jadi benar, sebaiknya tidak menyalahkan siapapun di sini. Kita juga bisa mulai melihat situasinya lebih luas lagi. Menawarkan interpretasi baru yang positif dari informasi negatif yang diberikan oleh klien, serta mengakui keabsahan dari persepsi klien tersebut. Di sisi lain, konselor juga berupaya menawarkan sebuah makna baru dari sebuah pertimbangan. Ini seperti meletakkan bingkai lain di sekitar cerita klien, agar klien dapat melihatnya berbeda. Suami saya kerjanya curigaan terus sama saya kalau saya pergi sama teman-teman. Saya disuruh Sherlock lah, video call lah, pokoknya dituduh macem-macem. Sekalian aja saya dipasang CCTV, itu kan ganggu banget. Sepertinya suami Mbak tuh sangat sayang sama peduli ya sama Mbak ya. Mungkin dia cuma khawatir dengan pengaruh teman-teman Mbak
Ya, memang caranya sedikit mengesalkan buat Mbak. Nah, mungkin kita di sini bisa ngobrolin gimana caranya supaya suami Mbak bisa tetap peduli sama Mbak, tapi dengan cara yang lebih positif dan yang bisa Mbak terima. Membantu klien dalam mengenali pilihan-pilihan yang mereka miliki dan buat, serta mengakui fakta bahwa klienlah yang memiliki kontrol atas pilihan dirinya tersebut. Ini dilakukan dengan merefleksikan otonomi, kontrol dan kemampuan klien untuk membuat keputusannya sendiri. Saya tahu saya udah mengecewakan orang tua saya. Tapi nggak dipaksa masuk rehab kayak gini dong. Kamu tidak setuju dengan cara yang orang tua kamu lakukan. Meskipun begitu, kamu tetap bertahan ada di sini dan melakukan apa yang mereka inginkan. Saya sangat mengapresiasi atas usaha yang sudah kamu lakukan. Ketika sudah mencoba berbagai cara, namun klien belum juga menunjukkan perubahan ke arah konseling yang efektif, atau klien dirasa terlalu kuat terus berpihak pada pendapatnya, maka cara berikutnya adalah membiarkan klien pada posisi itu, namun berusaha mendorong klien terus berpikir dan merasakan sisi lain untuk tetap membuka pintu perubahan bagi klien di waktu kemudian. Salah satu tipsnya adalah dengan berada di satu sisi ambivalensi klien dan memunculkan sisi lain dari ambivalensi klien. Pakai narkoba tuh bukan masalah saya saat ini. Kalaupun saya berhenti juga, mereka juga nggak akan berubah. Jadi saya tidak akan berubah sebelum mereka berubah. Kita telah membicarakan banyak hal hari ini ya Mbak. Dan sepertinya memang Mbak belum siap untuk berhenti ataupun mungkin sedikit menguranginya. Jadi kita kalau mulainya hari ini pasti akan sulit bagi Mbak. Tapi biar bagaimanapun saya akan tetap mau membantu Mbak meskipun mereka belum berubah. Setelah kita menyimak video mengenai cara untuk bergulir dengan resistensi, selanjutnya konselor perlu untuk mengarahkan topik konseling ke arah yang konstruktif, ke arah perubahan. Sebelumnya sudah disampaikan juga agar proses konseling dapat berjalan efektif, maka konselor perlu memiliki keterampilan untuk menemukan dan menimbulkan pernyataan apapun dari klien yang merupakan ekspresi diri atau argumen untuk melakukan perubahan yang disebut change talk. Tipe pembicaraan yang membangkitkan argumen atau pembicaraan klien ke arah perubahan mencakup komponen-komponen yang disebut DARNC, yaitu D, desire atau keinginan. Saya ingin bisa mengurangi, karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika saya tidak menggunakan alkohol sama sekali. Pasangan saya udah nggak tahan sama saya, karena saya terus menggunakan sabu. Dan kini dia udah mutusin saya. Saya ingin bisa berhenti, agar dia mau kembali pada saya. E, ability atau kemampuan. Saya pikir saya mampu berhenti menggunakan ganja, meskipun kakak saya masih menggunakannya. Ya memang, berada di lingkungan yang selalu curiga dan tidak percaya sangat menyebalkan. Namun, apapun yang mereka lakukan ke saya tidak peduli. Saya akan terus datang ke pertemuan NE setiap minggunya. R, reasons atau alasan. Saya nggak tahu harus bagaimana lagi. Hanya karena anak-anak saya lah, itulah alasan saya untuk terus melangkah maju. Biar bagaimanapun, orang tua saya tidak akan berubah. Mereka lah yang telah mengasuh dan mendidik saya sejak kecil. Jadi, saya harus membalas kebaikan mereka. N, need atau kebutuhan. Saya benar-benar harus berhenti dari semua narkoba. Karena ini telah membuat saya tidak dapat mengontrol emosi saya. Mungkin memang mereka udah kecewa dengan saya. Tapi saya udah gak mau mikirin mereka lagi. Karena saya harus fokus pada kesehatan saya. Belakangan ini saya suka sakit perut, cepat mudah letih. C, komitmen atau komitmen. Saya udah berjanji dengan suami saya bahwa ini adalah kesempatan terakhir saya. Sulit untuk dapat menyelesaikan semua tugas-tugas ini dengan saya sekarang sudah bekerja lagi. Namun, saya akan berusaha mengerjakannya agar kita bisa membahas di pertemuan minggu depan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan seperti: Menurutmu bagaimana tanggapan suami kamu jika ia tahu tentang ini?
Apa hal terbaik yang kamu harapkan dengan melakukan ini? Bagaimana kelihatannya? Ceritakan lebih lanjut. Bagaimana Anda melakukannya? Seperti apa contoh-contohnya? Bagaimana kamu tahu kalau cara ini akan berhasil ke depannya? Kehidupan seperti apa yang kamu bayangkan di 5 tahun ke depan jika kamu masih menggunakan narkoba? Bagaimana cara yang kamu lakukan di 2 tahun lalu ketika kamu bisa bertahan pulih sekitar 6 bulan? Perubahan apa yang terakhir kamu berhasil lakukan? Dengan kamu melakukan usaha sebesar ini untuk rujuk, apa hal terbaik yang kamu harapkan akan terjadi? Jika suami kamu sekarang berada di sini, kalimat apa yang akan kamu ucapkan untuk dia? Dari skala 1 sampai 5, jika 1 adalah tidak penting dan 5 adalah sangat penting, di skala berapa kehilangan teman karena berhenti narkoba ini berada? Apa yang dibutuhkan agar kesiapan kamu meningkat dari angka 4 ke angka 5? Apa yang Anda suka dari kehidupan sekarang? Saya telah mendengarkan banyak kesenangan dari menggunakan narkoba. Lalu apa hal yang kurang menyenangkan dari menggunakan narkoba? Jelaskan apa hal terpenting dalam hidup Anda. Dari apa yang saya pahami di sini, tampaknya anak kamu merupakan tujuan utama kamu untuk berhenti narkoba. Mungkin memang menggunakan narkoba terlalu penting untuk kamu saat ini. Saya melihat kamu beranggapan kelompok dukungan tidak akan membantu kamu meskipun itu efektif dalam mendukung pemulihan banyak orang. Untuk membuat itu bekerja, artinya kamu perlu hadir dan berpartisipasi. Mungkin itu tidak sepadan dengan ketidaknyamanan yang kamu rasakan ketika berbagi dengan orang-orang yang baru kamu kenal. Saya menghargai apapun pilihan kamu ke depannya. Selamat, Anda telah menyaksikan keseluruhan rangkaian video tutorial UTC 4. Sekali lagi, kami mendorong Anda untuk tetap mengikuti pelatihan UTC 4 secara tatap muka apabila Anda memiliki kesempatannya. Mudah-mudahan video ini dapat membantu Anda meningkatkan kapasitas keterampilan konseling Anda di dalam pekerjaan Anda. Terima kasih.